Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Hidayat, Ketua Kelompok 3 Pejuang, dan nama anggota saya ada Masita Hairi Holfa, Luisa Anastasia Brigita Limontana, dan Nadia Aulia. Kami akan membahas tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Definisi fungsi perencanaan. Perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi. Ya, selanjutnya kita akan membahas fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ada 4. 1. Perencanaan sebagai pengarah. Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan, dan sumber daya. Dan yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang dicoba diminimalisasikan melalui kegiatan perencanaan. Dengan adanya perencanaan ini, diharapkan ketidaksamaan yang mungkin tidak terjadi di masa yang akan datang. Nah, yang fungsi perencanaan yang ketiga yaitu perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan bias diminimalisasikan sehingga tingkat efisien dari perusahaan jadi meningkat. Fungsi perencanaan yang terakhir yaitu perencanaan sebagai penetapan standar dalam mengawasi kualitas. Dalam pengawasan perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan. Dan saya akan membahas tentang persyaratan perencanaan atau planning requirement. Perencanaan yang baik harus memiliki 1. Faktual atau realitas, artinya apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam posisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, logis dan rasional, artinya apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Yang ketiga, fleksibel, artinya perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel. Yang keempat, komitmen, artinya perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi. Dan yang kelima, komprehensif, artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung terhadap perusahaan. Ya, untuk pembahasan yang selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman saya untuk menjelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, melakukan planning proses atau proses perencanaan. Dalam melakukan proses perencanaan itu ada melibatkan 2 elemen penting. Yang pertama itu tujuan atau goals. Tujuan atau goals pada dasarnya adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau sebuah organisasi. Jadi sebelum kita membuat organisasi, kita tuh harus menentukan tujuannya, sehingga nanti saat organisasi itu berjalan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga di akhir kita bisa puas setelah kita mendapatkan hasil yang kita sudah tentukan di awal. Jadinya dalam organisasi itu kita tidak kelabakan, tidak semau-maunya mengerjakan sesuatu. Semuanya itu akan terstruktur dengan kita telah menentukan tujuan di awal. Nah, yang kedua itu ada rencana atau plans.
Rencana atau plans adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada perusahaan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Maksudnya itu rencananya telah disusun semuanya. Jadinya kita atur juga waktunya, jadwalnya sesuai sehingga pada waktu yang kita inginkan, pada waktu tertentu tujuan itu telah dicapai sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan di awal. Dalam melakukan perencanaan itu apa sih tujuannya? Di sini tuh ada 4 tujuan penting kita melakukan perencanaan. Yang pertama, mengurangi atau menghindari ketidakpastian dan perubahan di masa mendatang. Jadi saat kita melakukan perencanaan, kita sudah memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk atau kendala-kendala yang bisa saja terjadi di tengah jalan gitu. Jadinya kita nanti begitu ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, kita sudah memiliki alternatif atau plan yang lain gitu. Jadinya bisa kita mengatasi ketidakpastian akan terjadi di tengah jalan. Yang kedua itu ada memusatkan perhatian pada pencapaian sasaran. Setelah kita susunkan rencananya itu, jadi kita bisa fokus untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Organisasi yang kita bentuk itu tidak kita jalani aja dulu, kita tahu kita akan kemana. Jadi kita bisa mengatur untuk kita bisa mencapai sasaran yang kita tentukan pada tujuannya itu yang telah ditentukan. Yang ketiga, memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Jadi setelah rencana tersusun, jadi kita tuh bisa memastikan apa yang kita lakukan ini sudah sesuai enggak sama rencana, sudah berjalan dengan baik enggak sama yang kita rencanakan. Tujuannya itu juga biar kita tuh udah susun tujuan, tapi rencananya itu enggak pas, jadi nanti kan bisa aja waktunya molor. Makanya setelah kita menyusun rencana itu, tujuannya itu ya biar waktunya enggak ngaret, bisa efisien, bisa tepat waktu sesuai yang telah dijadwalkan. Yang keempat, ada memudahkan pengawasan. Rencana-rencana yang sudah kita susun, kita tahu apa yang akan kita lakukan dalam waktu-waktu ini, dalam periode-periode ini, jadinya kita mudah mengawasinya gitu. Selanjutnya ada elemen perencanaan. Sebelumnya tadi sudah disampaikan, elemen perencanaan itu ada 2, ada tujuan atau goal atau sasarannya. Yang kedua itu ada rencana. Sasaran di sini dibagi menjadi 2. Ada sasaran yang dinyatakan, ada sasaran real. Sasaran yang dinyatakan adalah sasaran yang dinyatakan oleh organisasi kepada masyarakat luas dalam setiap kegiatan perusahaan tersebut, organisasi tersebut. Sasaran ini biasanya dapat dilihat di piagam perusahaan, laporan tahunan, pengumuman humas, dan pernyataan publik yang dibuat oleh manajemen. Yang kedua kan ada sasaran real. Selanjutnya elemen yang kedua itu ada rencana atau plan. Setiap organisasi itu harus banget punya rencana. Rencana ini atau perencanaan itu adalah elemen yang paling penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena tanpa adanya rencana, fungsi utama dari manajemen itu tidak akan bisa berjalan. Kan fungsi manajemen itu ada 4, rencana, planning, organizing, actuating, sama controlling, POAC. Nah, kalau rencananya aja nggak ada, yang 3 ini, si organizing, actuating, sama controlling itu tidak akan bisa berjalan karena rencananya aja nggak ada, jadinya selanjutnya tidak akan bisa berjalan. Pada dasarnya, fungsi perencanaan itu bisa menjawab semua aspek pertanyaan, dimana kita tahu kan pertanyaan itu ada 5W plus 1H. What, where, who, why, when, dan who. Nah, itu tuh bisa terjawab semua apabila sudah ada rencana yang dibuat. Perencanaan atau rencana itu berdasarkan waktunya dibagi menjadi 3. Ada perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Biasanya kalau yang jangka panjang itu kita kenal dengan visi misi. Kalau jangka menengah ya bisa tujuan, lebih pendek waktunya.
Kalau jangka pendek itu biasanya ada periode-periode, misalnya tiap tahun ini mau apa rencananya bulan ini, hari ini gitu. Jadinya semuanya terencana, ada jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan perencanaan. Yang pertama, menyadari posisi organisasi. Yang kedua, menentukan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan premis-premis. Yang keempat, melakukan identifikasi dan kooperasi tindakan-tindakan alternatif. Yang kelima, melakukan pengambilan keputusan atau menetapkan satu alternatif pilihan. Yang keenam, merumuskan rencana-rencana dan anggaran. Menurut Jerrison, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan satu jalur tindakan, di antaranya beberapa alternatif yang tersedia. Menurut J.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua pilihan atau lebih. Jadi, berdasarkan beberapa definisi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan atau decision making merupakan suatu proses pemikiran dari beberapa alternatif pilihan yang akan dihasilkan mengenai prediksi ketetapan. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Intuisi, keuntungannya, pengambilan keputusan oleh salah satu sehingga mudah untuk memutuskan. Keputusan intuisi tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan, pengalaman, fakta, wewenang, rasional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang pertama adalah posisi kedudukan. Dalam kerangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan seorang dapat dilihat apakah ia sebagai pembuat keputusan atau decision maker, penentu keputusan atau decision taker, ataukah staff atau staffer. Yang kedua adalah masalah. Masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapai tujuan yang merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan, direncanakan, atau dikehendaki dan harus diselesaikan. Yang ketiga adalah situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu dengan yang lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat. Situasi ini ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat berubah-ubah. Yang keempat adalah kondisi. Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau daya kemampuan kita. Sebagian besar dari faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya. Kelima adalah tujuan. Tujuan di sini maksudnya adalah tujuan yang hendak kita capai, baik itu tujuan perorangan, tujuan unit atau kesatuan, tujuan organisasi maupun tujuan usaha yang pada umumnya telah ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan objektif. Selanjutnya ada macam-macam pengambilan keputusan. Macam-macam pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama adalah keputusan autogranate, yaitu keputusan yang diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan dan mempertimbangkan data, informasi, serta fakta pada lapangan keputusannya. Kedua adalah keputusan indus. Keputusan indus diambil berdasarkan scientific management atau manajemen ilmiah sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan resikonya relatif kecil serta dalam proses pengambilan keputusan lebih lambat. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan yang pertama adalah mengidentifikasi keputusan. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu, dan juga menentukan alasan apa yang akan terjadi setelah keputusan ini diambil. Kedua adalah mengumpulkan informasi. Dalam mengumpulkan informasi, kita dapat membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Tahap ini membutuhkan penilaian untuk menentukan informasi apa yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara mendapatkannya. Supaya efektif, sebelumnya definisikan apa yang perlu diketahui yang berpengaruh dengan keputusan dan tentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi alternatif. Dengan memahami permasalahan,
mengidentifikasi kemungkinan akan melahirkan opsi-opsi keputusan atau alternatif. Opsi tersebut yang dipertimbangkan untuk diambil salah satunya sebagai keputusan. Yang keempat adalah menimbang bukti. Pengambilan keputusan kita harus mampu mempertimbangkan pro dan kontra, kemudian memilih opsi yang memiliki peluang keberhasilan paling tinggi. Selain itu, kita juga harus menimbang bukti agar keputusan yang kita ambil terbaik dan jelas. Yang kelima adalah bertindak. Selanjutnya, setelah keputusan itu diambil, harus segera dibuat rencana implementasi. Hal ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, serta mendapatkan dukungan dari orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Mengumpulkan orang lain yang setuju dengan keputusan yang diambil adalah komponen kunci yang melaksanakan rencana kita secara efektif. Yang keenam adalah meninjau kembali. Langkah yang penting namun sering diabaikan oleh semua orang dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan. Apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, segera tinjau kembali dan telusuri secara runtut apa yang menyimpang atau tidak sesuai. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.